vitamin C itu dia melindungi, selain dia melindungi selnya kita dari radikal bebas, dia juga membantu dalam menjaga pembuluh darah kita. Ya, jadi COVID ini kan dia akan menyerang ke pembuluh darah salah satunya, ya, ke darah kita. Dia melalui darah, dia akan menyerang darah dan pembuluh darah. Nah, vitamin E di sini fungsinya adalah dia menjaga pembuluh darah, ya, supaya pembuluh darah itu tidak rusak, supaya darahnya kita tidak terinfek oleh virus. Walaupun sampai terinfek, terus gimana? Otomatis kita harus pulihkan. Nah, itu fungsi dari vitamin E salah satunya. Selain yang teman-teman tahu adalah untuk kulit, ya, salah satunya. Terus kemudian ya kalau vitamin D udah tahu banyak karena udah sering banget didengungkan, itu untuk imun, ya, untuk peningkatan imun dan untuk penyerapan kalsium. Nah, jadi vitamin D itu sebenarnya jadi selalu vitamin yang kita konsumsi itu ada pasangannya. Dia untuk membantu apa? Dia untuk membantu apa? Jadi selalu ada helpernya. Nah, kalau vitamin D dia dengan kalsium. Jadi selalu digabungkan dengan kalsium supaya penyerapan kalsium itu akan menjadi lebih efektif dan lebih bagus. Nah, pada saat COVID aku ada cerita. Pada saat COVID aku naikkan, yang aku konsumsi itu aku menjadi 5.000. Ya. Nah, walaupun ada yang mengkonsumsi 5.000 sampai 10.000, tapi aku nggak berani sampai 10.000. Aku cukup 5.000 dan sisanya itu dari makanan, ya, makanan yang mengandung protein itu tinggi akan vitamin E. Kita juga bisa dapat dari alpukat dan juga dari jemur matahari. Yang itu takarannya kita nggak bisa ukur, ya. Takaran vitamin D kita tidak bisa ukur secara pasti, ya. Walaupun yang secara pasti dari yang kita konsumsi itu kita tahu 5.000 mili, tapi yang diserap oleh badan kita dari matahari kita tidak bisa ukur. Terus kemudian dari makanan yang kita konsumsi itu kita tidak bisa ukur, ya. Nah, vitamin D itu juga larut dalam lemak, dia tidak larut di air. Jadi kalau larut di dalam lemak itu akan menimbulkan ekses di dalam tubuh kita. Jadi kalau segala sesuatu yang menimbulkan ekses atau ada jadi kalau kelebihan dia itu tidak bisa dikeluarkan, ya. Kalau yang larut dalam air kan dia akan dikeluarkan, jadi dia akan mengendap di dalam tubuh kita, ya. Sama vitamin E juga larut dalam lemak. Jadi kalau vitamin E kelebihan itu efeknya apa? Vitamin E kalau kelebihan itu efeknya salah satunya adalah makin berlemak, ya, makin gemuk, ya. Itu kalau vitamin E kelebihan. Nah, terus kalau vitamin D salah satunya adalah ke organ-organ kita, ya, ke ginjal, ke jantung, itu akan ada efek. Apalagi kalau orang yang punya penyakit jantung ataupun penyakit ginjal, itu hati-hati dalam mengkonsumsi vitamin D yang tinggi, ya. Nah, lalu vitamin D yang harus kita konsumsi itu berapa banyak? Nah, sebenarnya standar itu adalah sampai dengan 2.000 sampai dengan 3.000. Sebenarnya sampai 2.500. Karena melihat apa? Kita tuh tinggal di area, kita tinggal tuh di daerah tropis. Yang setiap waktu kita sebenarnya di Asia, di Indonesia khususnya, kita itu makanan protein itu berlimpah. Nah, kita kalau mau makan makanan ikan, udang, seafood itu banyak. Terus kita mataharinya juga terik, berbeda dengan di negara 4 musim, ya. Nah, jadi kalau sebelum kita mengkonsumsi vitamin D untuk dosis yang tinggi, lebih baik kita lakukan cek dulu. Kalau memang ternyata vitamin D kita itu kadarnya itu rendah, nah kita baru mengkonsumsi tinggi, ya. Tapi ingatnya gini,
dengan kadar vitamin D-nya kita yang rendah, kita jangan berpikir, oh ya kalau aku vitamin D-nya rendah ya, artinya aku naikin vitamin D-nya aku aja jadi tinggi. Aku konsumsi satu vitamin D aja, aku naikin jadi 10.000 maka aku akan terhindar. Aku ada pandang gini, jadi karena autoimun, jadi kalau gitu aku hajar aja vitamin D-nya aku tinggi, maka vitamin D-nya aku itu kan jadi kadarnya kan jadi naik ya. Kalau kadarnya naik, maka itu akan membantu ke autoimun aku gitu. Tidak, itu adalah salah satu penentu doang, tapi penyebabnya yang harus kita cari. Yang namanya munculnya sesuatu, contoh munculnya kolesterol ya, munculnya darah tinggi, itu tidak hanya diatasi dengan obat ya. Jadi kalau sudah lebih dari dosis itu kita udah kategorikan obat. Obat itu hanya boleh sementara ya. Jadi kalau standar itu suplemen. Jadi kalau dikatakan yang namanya suplemen, aku mau cari suplemen vitamin D yang dosisnya tinggi ya. Nah, kenapa kok Atomy tidak ada dosis vitamin D yang tinggi? Karena dosis yang tinggi itu adalah untuk sementara waktu. Yang namanya sementara waktu adalah untuk mengatasi pada saat aku kekurangan ya. Tapi itu berdampak buruk terhadap kesehatan. Nah, itu hebatnya Atomy. Dia sudah mengukur itu sesuai dengan standar yang memang aman buat tubuh manusia. Dia tidak berlebih, sehingga tidak merusak dari organ.